Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada pelaku acara, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Sinar 1 yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi ibadah, menjadi berkah, mendapatkan keberkahan ilmu kita semua. Kali ini saya di sini akan menyampaikan aksi nyata atau diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya sendiri adalah Yulia Winarsi, saya adalah guru dari SDN Sinar 1 Kabupaten Sumedang. Pada disiplin positif tersebut, di sini ada konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah materi-materi yang akan kita bahas nanti ya. Sebelumnya supaya kita tetap segar, kita tetap semangat, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya punya tepuk ya. Di sini tepuknya tepuk penggerak. Kalau saya bilang tepuk penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes ya. Coba kita berpraktekkan bersama-sama Bapak Ibu. Tepuk penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, masih ya, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Tepuk penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah siap? Sudah semangat semuanya? Ya. Sekarang kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sekarang ada paradigma baru ya dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berpusat pada murid, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Apalagi sekarang ya sedang digalakannya kurikulum merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, jadi sesuai dengan karakter-karakter Pancasila. Ada 6, ada tahapannya ada 6 ya, nanti akan kita bahas untuk nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Ingat so susulodo, ingadio manun, kaso, kemudian tuturi hada. Yang itu adalah yang disampaikan oleh siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau ya, bahwa barangkali sudah ada yang tahu, pendidikan itu adalah sebuah apa? Tuntunan ya Bapak Ibu ya, sebuah tuntunan. Jadi kalau dahulu ada teori apa itu ya, tabula rasa ya, bahwa anak-anak itu seperti kertas yang bagaimana? Yang kosong, seperti belum ada tulisan. Tapi kesini ya dipelajari lagi ada teori konvergens yang menyatakan bahwa sebetulnya anak itu sudah ada tulisan ya, tulisan-tulisannya, tetapi masih samar-samar Bapak Ibu ya. Jadi kita itu sebagai pendidik tugasnya adalah menebalkan garis-garis yang masih samar tersebut. Jadi kalau ibaratnya, kalau kita orang muslim meyakini bahwa ketika 4 bulan kita mengandung itu, Tuhan itu sudah meniupkan ruh ya, mau jadi apa kelaknya, sifatnya bagaimana gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi sudah membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan juga bakatnya. Nah, tugas kita itu adalah menuntunnya, menemukan jati dirinya, jadi menemukan itunya ya, potensi yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya nanti dia akan selamat. Tujuannya adalah selamat dan bahagia hidupnya, tentunya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau dulu mungkin ya kaitannya dengan teori
yang pertama seperti tabula rasa, jadi kita itu bisa ini dicetak seperti ini gitu ya anak. Ya mungkin itu pandangan teori-teorinya. Nah di sini melihatnya bahwa anak itu sudah ada tulisan-tulisan, tapi masih sama. Tugas kita adalah sebagai pendidik yaitu menuntun, ya menuntun mereka menemukan potensi-potensi yang mereka miliki supaya nantinya mereka bisa hidup ya di masyarakat tentunya, dalam diri di keluarganya juga ya, di sosialnya dengan secara benar gitu ya. Tentunya harapan kita adalah menjadi selamat dan bahagia. Selamatnya tidak hanya di mana? Di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Nah itu yang berpusat pada siswa, dan kemudian setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Betul kan Bapak Ibu seperti itu? Barangkali ada yang tahu, misalkan contohnya ada tidak, misalkan anak yang bagaimana? Ada yang cepat, ada yang lambat. Apakah itu salah seperti itu? Salah tidak? Tidak ya, memang dari sananya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian apakah bakat setiap anak itu sama, Bapak Ibu? Tidak ya. Ada yang kesenian, terus ada yang ke olahraga, ada yang ke agama mungkin ya, sesuai dengan bakat-bakatnya. Nah, jadi kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, yang dinamakan dengan pembelajaran sekali itu ya, buminya pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali semuanya juga ya pernah kan di kelas ya, tentu semuanya adalah tugas kita sehari-hari di kelas. Ada siswa yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tidak semua juga yang siswa yang cepat itu menguasai semua bidang. Tentunya ada yang lemah dan ada yang kuatnya. Mungkin siswa A misalnya, siswa A lemahnya di matematika, kelebihannya di IPA. Jadi sehingga siswa itu sesuai dengan kembali lagi tadi ya, dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita adalah menuntun dan mengembangkannya seperti itu. Itu adalah paradigma baru. Nah kemudian selanjutnya tadi ya, karakter yang dikembangkan adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Jadi siswa iman ya, dituntut mempunyai akhlak ya. Akhlaknya di sana ada dimensi-dimensinya ya. Ada dimensi sosialnya, ketuhanannya. Jadi anak itu supaya mempunyai fondasi keimanan. Kalau imannya sudah kuat, insya Allah, misalkan sebagai tameng, sebagai benteng ya, untuk berperilaku dia. Kemudian ada mandiri. Jadi dalam profil pelajar Pancasila dituntut mandiri. Jadi siswa tidak bergantung pada orang lain ya. Misalkan kalau ujian, misalkan dengan teman sebangku gitu ya, aduh terus harus teman sebangku itu misalkan ya tidak sama si itu, jadi dia tidak bisa karena dia lihatnya ke temannya misalkan, atau misalkan dari awal dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aja sebangkunya, jadi seolah-olah ada tergantungan gitu. Di rumah juga sama mungkin ya, harus mandiri juga anak-anak gitu ya, belajar melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhannya sendiri supaya nanti ketika mereka dewasa mereka sudah siap. Kemudian ada bergotong royong. Perlukah kita bergotong royong? Perlu. Ya kalau tidak bergotong royong akan bagaimana? Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya bagus ya Ibu ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita akan ketinggalan karena kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi kita harus butuh kerja sama. Ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Jadi wawasannya luas gitu ya. Tidak hanya misalkan di sini saja, tetapi juga melihat sekitarnya yang benar. Kemudian bernalar kritis. Jadi supaya anak itu lebih bernalar kritis gitu ya. Jadi memandang sesuatu. Jadi tidak langsung menerima. Misalkan sekarang ya Bu ya, Bapak Ibu ada berita mudah ya dengan masuk ke WA-nya. Misalkan
pesan setting gitu ya masuk. Nah kalau misalkan yang benar kritis kan dikaji dulu ini berita benar tidak gitu ya, tidak hanya langsung terima oh ini bagus. Apalagi anak-anak kita kan sekarang sudah TikTok ya, dengan media itu seolah-olah adalah kehidupannya gitu ya, kehidupannya TikTok, YouTube, misalnya IG dan segala macam media sosial mereka punya gitu. Nah ketika anak sudah bernalar kritis, jadi anak bisa berpikir apakah ini sesuai dengan norma, apakah sesuai dengan usia gitu ya, apakah ini boleh, apa ini tidak, nanti kalau dilakukan apa dampaknya gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir untuk saat itu tapi memandang gitu ya, ini kira-kira negatif positifnya apa, mungkin ditumpuk untuk seperti itu. Makanya di SD pun ya sudah diterapkan AKM gitu ya, ada AKM, mungkin salah satunya adalah melatih siswa untuk bernalar kritis ini ya. Karena kalau kita lihat di AKM itu kan soalnya soal-soal yang gitu ya, yang sangat memerlukan pemikiran gitu ya. Jadi dibolak-balik seperti itu soalnya. Yang mungkin tujuannya untuk menumbuhkan siswa yang memiliki yang dapat bernalar kritis. Dan kemudian profil pelajar Pancasila kreatif. Nah ini ya yang sedang digencar-gencarkan, ekonomi kreatif ya. Kenapa seperti itu? Mungkinnya tantangan kita adalah menyongsong ekonomi global. Sekarang sudah ekonomi zero ya, jadi nanti kedepannya mungkin seperti apa tantangan mereka ya, tantangan kita, murid-murid kita. Jadi kita saja kan dulu tidak terbayang punya ayah HP seperti ini ya, bisa di touchscreen gitu ya, yang tidak ada mungkin suatu saat ke depan jadi ada gitu. Dan yang biasa mungkin perlahan-lahan akan hilang gitu, karena itu adalah perkembangan ya, tuntutan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kita itu harus berubah ya, harus berubah ya. Jadi perubahan itu pendidikan harus berubah sesuai kodrat alam dan harus dilakukan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Alam kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar mungkin ya. Kalau misalkan di laut kita ajarkan mengenal dulu lingkungan laut, jangan dulu dicana ke gunung lah ibu ya, tawa kali ke gunung lah, kita mengenal dulu supaya melihat gitu ya. Karena apalagi dalam siswa SD itu dalam tahap konkret ya, berpikirnya itu konkret, jadi harus nyata seperti apa. Jadi kalau misalkan di wilayah kita cuma ada gunung, jadi kalau yang belum ke laut itu tidak terbayang gitu ya. Tapi ketika yang misalkan dekat laut, oh iya laut itu seperti itu. Dan juga harus sesuai dengan tadi ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dan meminta pendapat, apakah boleh sekarang menggunakan pembelajaran dengan IT? Boleh Ibu. Karena jika mengikuti kemajuan zaman, Ya. kita akan terbelakang, akan tertinggal kalau kita tidak mengikuti dan mempelajari IT tersebut gitu. Sementara hampir semua masalah, hampir semua pembelajaran itu sekarang menggunakan IT, baik di dasar maupun sampai dengan perguruan tinggi. Jadi sekarang seperti yang diwajibkan saja menggunakan IT. Ya, terima kasih Bu Un. Ya betul Bu ya, jadi sudah tuntutannya ya seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kita mendidik anak itu mempersiapkan generasi masa depan. Jadi tidak untuk berpikir saat ini, masa lalu dan masa lalu ya. Jadi berpikirnya untuk masa depan, mempersiapkan masa depan dengan tidak melupakan sejarah ya. Karena sejarah itu adalah banyak nilai-nilai, misalkan ya, nilai-nilai kepahlawanan, kejujuran itu adalah sangat banyak sekali pada sejarah-sejarah kita. Nah, untuk mempersiapkan generasi yang akan datang ya, tentunya karena sekarang tuntutan zamannya seperti ini ya, kita harus mengenalkan anak juga IT. Dan kita pun sama ya, secara tidak langsung
kebayang ya Bu kalau sekarang diganti lagi HP-nya dengan HP yang 3310 ya. Ya bagaimana ya? Terus kalau mau ngirim surat pakai apa tuh? Pakai surat ya, lama sekali mungkin ya, lama sekali. Selalu dalam setiap hal itu ada positif dan ada negatifnya ya, tidak selalu positif tapi juga ada negatifnya. Bagaimana mungkin kita memandang tersebut sesuai dengan kitanya ya, tergantung kitanya. Ibaratnya kita dikasih pisau, misalkan Bapak Pak dikasih pisau, buat apa Pak Yayan? Gitu. Memotong sesuatu. Mungkin kalau misalkan penjahat dikasih pisau bisa saja buat membunuh kan, jadi sesuai kitanya. Jadi tadi kembali lagi kita harus norma gitu ya, digencarkan lagi. Nah itu sampai sini barangkali ada pertanyaan tentang pembelajaran diferensiasi atau bagaimana di kelas? Ya silakan Ibu yang belakang. Bagaimana contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2? Oh iya, terima kasih Ibu ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2? Kebetulan Ibu mengajar di kelas 2 ya Bu ya? Iya, terima kasih. Ya, kalau di kelas 2 berarti ada anak-anak awal ya, kelas awal, fase awal, fase A ya, fase 1 ya. Nah, jadi mungkin di sana kalau dulu masih kelas rendah, jadi hanya belum itu, jadi yang itu kan adalah utamanya ya tentang baca, tulis dan berhitung. Kadang tidak sama ya kemampuannya, ada yang sudah lancar, ada yang belum. Nah kita bisa ya, kalau satu-satu kan memang ya susah gitu ya. Kita kelompokkan mana yang sudah lancar, mana yang belum. Tapi dengan itu ya tidak dikasih tahu, kita memberikan soal yang berbeda, tapi tanpa misalkan tanpa dia sadari gitu. Jadi diberinya misalkan untuk yang belum lancar kan tidak mungkin ya, belum lancar baca dikasih soal-soal yang isinya pertanyaan tentang yang membutuhkan jawaban dari teks tersebut gitu. Jadi dari itu dulu, mungkin dari apa, mungkin yang sederhana sesuai tingkatannya gitu, kemampuannya. Mungkin seperti itu Ibu, jadi dikelompokkan gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 seperti itu. Jadi ini yang sudah lancar, ini yang belum lancar. Nanti untuk case-nya pun berbeda. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ya kita lanjut Ibu ya, bahasan selanjutnya sepertinya sudah mengantuk, kita tepuk lagi. Ya. Kita tepuk lagi ya. Tadi tepuk penggerak. Bergerak. Yes. Terima kasih. Lanjut kita bahasan selanjutnya. Nah tadi adalah tentang paradigma ya, paradigma pembelajaran baru. Sekarang teori kontrol ya. Teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Yang di sini meluruskan miskonsepsi makna kontrol ya. Yang pertama, ada ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Betulkah seperti itu Ibu? Betul. Pokoknya misalkannya kamu harus mengerjakan tugas, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apakah sudah berhasil Ibu? Sudah. Betul. Sudah. Bagaimana? Kalau disuruh, kalau tidak disuruh bagaimana? Masih belum, berarti tidak menjamin ya Bu ya, bahwa guru itu ya dapat mengontrol murid. Jadi tidak menjamin ya. Misalkan kamu kalau di rumah sholat ya di depan kita sholat, mungkin di belakang di rumah misalkannya ada ayah ya, misalkan seperti itu. Jadi tidak menjamin ya bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian yang keduanya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jelas itu kan? Semua penguatan positif adalah bermanfaat. Betul tidak? Contohnya ya, kalau dikasih hadiah kita bagaimana Bu? Misalnya pernah tidak Ibu? Misalkan ini ya, kalau misalkan kamu
kecewa ya. Nah seperti itu ya. Jadi tidak semua penguatan positif itu adalah memberikan selalu positif. Kadang jadi anak itu tergantung, bisa ketergantungan gitu ya. Misalkan punten-punten ya, misal ada kepala misalkannya, ayo Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu misalkannya selalu rajin, misalkan yang paling cepat misalkannya ke sekolah datangnya akan mendapat hadiah. Wah, pagi-pagi jamnya, wah palala gitu ya. Abi hayang papayuna meh keinginan bro. Ya, seandainya Bapak kepala sekolah tidak memberikan hadiah lagi bagaimana Bapak Ibu? Jadi tidak dilaku ya sekolahnya yang biasa kan seperti itu ya, tidak menjamin seperti itu. Jadi semua penguatan positif itu tidak menjamin adanya bermanfaat gitu ya. Selalu membuat kita bagus gitu ya. Kadang kita ketergantungan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang bersalah dan menguatkan karakter ya. Kritik dan dapat membuat itu kritik. Jadi kamu kan setiap kenal ya kasihan wae gitu nya. Kamu teh kenal misalkan ke anak-anak ngobrol wae. Tahu nggak tuh apakah itu bisa membuat anak bersalah? Tidak. Ketika anak dimarahi, dikritik misalnya, apakah anak akan langsung berubah gitu Bu? Tidak menjamin ya. Nulis, bisa ngobrol gitu ya. Perhatikan, apakah langsung memperhatikan? Tidak menjamin ya akan berubah kontrolnya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada si ibu, biasa gitu ya seperti itu ya. Tidak menjamin. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya biasanya ibu-ibu biasanya pokoknya cek mama gitu. Memaksa seperti itu ya. Memaksa. Ini kira-kira bisa tidak kalau tidak ada kita nanti anak sendiri. Tidak menjamin ya. Nah kemudian di slide selanjutnya ya tentang teori kontrol. Nah ada perubahan lagi, jadi merubah paradigma ya dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah teorinya dari Stephen Covey ya. Nah, jadi berubah Bu ya dari tadi stimulus respon terus ke pendekatan teori kontrol. Karena setelah ada itu ya bahwa otak kita itu, otak manusia itu ada tiga dikategorikan ke dalam tiga. Ada otak reptil ya, tergolong intinya di bagian belahan otak kita itu. Ada otak mamalia dan otak manusia. Jadi otak reptil itu lebih ke respon cepat gitu ya, refleks gitu ya, itu refleks. Kalau mamalia lebih ke perasaan, kalau ke otak manusia lebih ke berpikir. Jadi reaksi gitu ya. Misalkan ada ini anak misalkan bahe gitu ya, misalkan menumpahkan sesuatu, misalkan langsung kita marah. Nah, itu adalah yang bekerja adalah otak reptil. Ya langsung gitu kesel gitu. Jatuh PR. Itu adalah yang bekerja adalah otak reptil. Ada lagi otak mamalia. Tamunya gitu ya seperti itu. Itu adalah yang berpikirnya adalah otak mamalia. Tapi kalau kita kasihan, misalnya kasihan, ya udah. Tapi apakah itu akan mendidik? Tidak, belum tentu. Jadi kita harus memaksimalkan otak manusia berpikir, gitu ya. Jadi kalau yang dua tadi otak reptil dan mamalia itu adalah berpikirnya respon cepat. Kalau manusia itu lambat ya. Seperti kita menghitung ya, apalagi soalnya itu soal yang hoax ya, yang tinggi gitu ya, kan lami ya di ilmu itu kadang satu soal bisa berapa lama gitu. Nah itu adalah otak yang bekerjanya adalah otak manusia. Jadi otak manusia itu kalau misalkan eskalator punya jalan-jalan ke mall gitu ya, kalau otak reptil dan mamalia itu seperti menuruni tangga turun ya. Kalau manusia seperti eskalator turun tapi kita naik gitu ya. Jadi kan susahnya lama gitu. Seperti itu. Kadang misalkan menyelesaikan masalah kehidupan juga kadang ya itu yang bekerja adalah otak manusia. Nah itu ya sekilas tentang otak ya. Nah ini ada stimulus respon ya teorinya dan ada teori kontrol.
ini stimulus responnya saya rasakan ya, ada realitas atau kebutuhan kita sama. Betul Bu, apakah kebutuhan kita sama sekarang? Tidak. Bu Intan mungkin dengan Ibu Yan beda ya kebutuhannya ya. Jadi tidak sama dengan teori kontrol menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda ya. Ada yang sama, kalau respon sama, kalau teori kontrol berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, betul tidak? Kalau di sini respon semua orang melihat hal yang sama, kalau kontrolnya tidak semua orang memiliki gambarannya berbeda, tidak sama, jadi berbeda. Mungkin seperti ada tuliskan angka 9 gitu ya. Kalau dilihat dari sini angka 9, tapi kalau dari belakang, mungkin kita juga sama ya memandang masalah. Menurut Bapak misalkan itu adalah bagus, tapi menurut Ibu mungkin itu tidak bagus sesuai dengan nanti kebutuhan dasar manusia. Pada slide-slide itu akan dijelaskan bahwa manusia itu punya kebutuhan gitu ya. Kemudian stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Pokoknya harus seperti ini gitu ya. Pokoknya ini harus seperti ini bisa memandang sesuatu. Tapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya, mungkin si ibu berlaku seperti itu karena alasannya seperti ini. Jadi tidak harus menurut saya seperti ini. Jadi dia salah gitu ya. Mungkin dia punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku tadi memiliki tujuan. Walaupun membunuh, mungkinnya kita sering di TV melihat berita pembunuhan ya, ataukah misalkan pembakaran gitu ya, pembakaran rumah atau apa ya, kejahatan. Mungkin ada tujuan ya ketika orang itu membunuh karena dia tujuannya apa? Kesel ya, cemburu mungkin ya, dia bunuh. Terus kalau misalkan yang nyopet gitu ya, apakah dia hati nuraninya pasti tidak tahu, tapi dia punya tujuannya aduh saya nyari kerja kemana lagi ya, kebutuhan gitu, saya terpaksa untuk seperti itu. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya ya dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol hanya diri kita sendiri ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kata teori stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena sesuai yang tadi ya, karena yang hanya mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu silahkan semuanya kepalkan tangan. Bayangkan yang Bapak Ibu kepal itu adalah barang ya, sesuatu yang paling berharga dalam diri Ibu. Kemudian saya mau membujuk ya, buka Pak. Mau buka, Bapak terbuka ya. Buka Bu, ini berharga loh ya, berharga ya. Buka Bu. Nanti saya kasih mau. Kasih misalnya belanja, mau buka ya. Kira-kira yang bisa mengontrol mau membuka mau menutup itu siapa? Apa ini Bang? Yang berharga ya. Kalau misalkan lumayan lah, misalkan dikasih mobil lah, bukan ya, itu bisa diberikan saja. Ada tidak seperti itu? Ada misalnya ada seperti itu. Tapi saya mau tidak mau membuka apapun yang terjadi, misalkan karena ini adalah barang yang berharga ya, adalah yang milik saya sendiri. Kalau saya buka tuh gimana? Ini akan menghancurkan saya seperti itu. Nah itu ya, teori kontrol itu adalah yang mengontrol melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri misalkan ya. Kemudian paksaan Anda ada pada saat bujukan gagal ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu saat ada kegagalan ya, kepaksa gitu ya. Saya terpaksa melakukan ini. Ya sudah gagal, jadi saya terpaksa. Tetapi dalam teori kontrol, misalnya kita ada kolaborasi mencari
misalkan kerjasama mencari sumber-sumber untuk menciptakan pilihan-pilihan lain dalam solusi. Misal kalau misalkan yang tadi sudah gagal, misalkan melakukan sesuatu gagal, ya sudah saya gagal misalnya, udah menyerah. Kalau yang itu mah mungkin berpikir lagi, wah kalau tidak seperti ini, cari misal terus ya, mencari sumber-sumber lain supaya dapat bergerak gitu ya, dapat melakukan suatu tindakan lagi. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah, saya menang kamu kalah, kamu menang saya kalah. Tetapi teori kontrol, model berpikir menang menang, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua tidak ada yang kalah ya, tidak ada yang menang, semuanya adalah menang ya, menang dan menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan, semuanya menang ya, semuanya mendapat haknya seperti itu. Dilanjutkan. Nah, ini sampai sini barangkali ada pertanyaan tentang teori kontrol ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke disiplin ya. Disiplin, karena ini disiplin positif, kita cari tahu apa itu makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya adalah belajar ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple ya, atau murid atau pengikut ya. Jadi belajar, ada muridnya juga ya. Nah, disiplin yang diharapkan adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi perubahan tingkah laku ya, belajar itu jadi tidak berarti hal-hal yang menyeramkan ya, sebuah disiplin itu. Ya, selanjutnya disiplin positif. Nah, kalau tadi disiplin, sekarang apa itu disiplin positifnya? Dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi antara yang satu dengan yang lain harus saling mendukung. Kalau di sekolah, murid dengan guru ya, semua komponen ya, murid, guru, komite, masyarakat, sekolah juga ya, dan juga stakeholder ya, yang pemangku kepemimpinan lainnya. Kemudian menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik ya, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini lebih kepada kepala sekolah ya, kalau pengelolaan sekolah. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter tadi ya, karakter yang diharapkan saat ini yaitu sesuai dengan pelajar Pancasila yang tadi ya. Kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi belajar itu tidak terhenti karena sudah lulus ya. Jadi walaupun sudah selesai menempuh pendidikan, dia terus belajar. Sebenarnya saat ini pun saya di sini juga masih belajar ya. Saya belajar, kita semua belajar, dan yang di rumah juga mungkin ya, bapak ibu di rumah misalkan ya, orang tua sama belajar, semua dari kita adalah belajar ya. Jadi pembelajaran itu sepanjang hayat, sehingga ketika sudah ada pembelajaran sepanjang hayat, jadi mereka tanpa disuruh pun akan mencari tahu sendiri gitu ya, apa misalkan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen ya. Nah, di sini kalau secara umum barangkali ada yang tahu, ada membagi ke dalam beberapa kelompok yang motivasi.
ada Pasti dorongan. ya. Yang dari luar itu apa? Eksternal atau eksklusif, dan ada internal atau inklusif. Ya, nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi motivasi perilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilakunya misalnya, saya misalkan ke sekolah, misalkan anak-anak supaya tidak dimarahi mama, saya tidak dimarahi bapak, misalnya. Jadi karena menghindari hukuman dari orang tua, saya mengerjakan PR karena takut disekat sama ibu guru. Jadi seperti itu ya. Jadi ketidaknyamanan untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang selanjutnya yaitu untuk mendapat timbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak tadi misalkan, kalau misalkan saya rajin karena dipuji sama ibu guru, misalkan ya. Kalau saya misalkan masuk lebih pagi, nanti akan pujian dari ibu guru, misalkan nanti dipuji sama bapak ibu guru. Jadi itu adalah motivasi yang kedua ya, memperoleh penghargaan atau imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah ini ya, ini motivasinya yaitu sesuai dengan dirinya gitu. Nah dari kesadarannya, kira-kira tuh yang ekstrinsik yang mana ya? Yang ekstrinsik yang dari luar motivasinya mendapatkan imbalan ya, hukuman, ujian itu dari luar. Kalau yang dari dalam diri yaitu yang menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena sesuai dengan kesadarannya. Oh, saya harus berangkat pagi karena misalkan kalau siang nanti tidak sesuai dengan makan siang. Ya, saya misalkan sarapan dulu, misalkan tanpa takut dihukum orang tuanya gitu, atau tanpa nanti takut sakit perut misalkan. Nah, itu adalah hasil dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya Bu ya. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi ya. Nah ini ada identitas gagal ya, identitas suksesnya. Jadi ada hukuman, bagaimana hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan ya, dan harus terjadi, yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalkan tidak dihukum, misalkan tidak mengerjakan PR, misalnya dihukumnya misalkan disekat di kapal, misalnya seperti itu. Apakah itu menyakitkan? Menyakitkan ya, panas ya, malu juga ya, mungkin itu akan menyakiti nanti ada ya. Terus juga ada konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi ya. Dan restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan ya. Kalau hukuman mah seolah-olah lebih menyakitkan ya, mau tidak mau harus dilakukan. Jadi hanya satu arah gitu kalau hukuman mah, jadi kita yang menghukum tanpa ada kesepakatan dulu dengan siswa. Kalau konsekuensi misalkan sudah ada kesepakatan, misalkan anak-anak kalau kita tidak mengerjakan PR nanti bagaimana, misalkan bersihan WC, bisa bersih WC. Nah itu konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan PR, nantinya akan membersihkan WC. Kalau restitusi nanti adalah pilihan ya. Jadi nanti kita bahas tentang restitusi. Nah ini secara besar ya gambaran hukuman, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang selanjutnya ya, nanti kita bisa itu ya, kalau ingin misalkan memperdalam lagi, saya akan memperbanyaknya di fotokopi. Kemudian ada, nah ini ya, kebutuhan dasar manusia yang tadi. Kenapa misalkannya kalau dikasih pisau, kalau mencuri, kenapa dia mencuri? Karena ada kebutuhan misalnya ini ya. Menurut Dr. William Glasser ya, kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang itunya adalah ingin diakui ya atas kemampuannya. Kebebasan ya,
kebebasan itu bebas untuk menentukan pilihan dan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia ya. Kita ingin bahagia ya Bapak Ibu. Ya, kita yang pertama butuh bertahan hidup. Betul. Makanya kita bekerja supaya untuk bekerja yang bertahan hidup. Kita juga makan ya, minum ya itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ingin tidak Bu rasa diterima, dikasih sayang, gitu ya, disayangi misalnya, dihargai ya. Kalau tidak disayangi, apakah kita sakit ya? Ya sakitnya kecewa ya, akan ada kecewa. Kemudian penguasaan ya, pengakuan atas kemampuan. Ya, saya juga bisa kok, misalnya saya juga mampu gitu ya, itu penguasaan. Kemudian ada kebebasan ya, bebas untuk menentukan pilihan, misalnya pilihan saya misalkan mau pergi ke sana gitu ya, saya mau, kalau tidak ya boleh gitu ya, jadi ada pilihan-pilihannya. Kemudian kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang ya, kita hiburan ya, melalui hiburan karena mungkin sekarang tuh healing ya, kita healing ya gitu ya, karena kita ingin bahagia ya, kita membutuhkan kesenangan ini ya, kebutuhan dasar. Nah sekarang apakah anak-anak kita juga butuh kelima hal ini? Sama ya, mereka juga manusia ya. Apakah anak butuh bertahan hidup? Betul ya, karena masih anak-anak berarti siapa yang memperhatikannya? Orang tuanya ya. Kemudian apakah anak butuh kasih sayang atau rasa diterima? Betul. Sama ya di sekolah juga kadang suka ada anak yang ingin mencari perhatian gitu ya, mengganggu, padahal itu sebenarnya adalah ingin disayang ya, kedepannya saya ada, jadi mengganggu teman, kadang ke kita misalnya menjahili ya, seperti itu. Kemudian ada pengakuan, penguasaan ya atas kemampuannya. Ada anak yang suka, kalau bisa, misalnya saya paling bisa, Bu, Abdi, misalnya kalau Sundanya ya, sama saya Bu, ngerjakannya Bu, ini saya bisa Bu, sama saya ada, itu ingin diakui. Kemudian ada kebutuhan bebas pilihan ya, menentukan pilihan gitu ya. Misalkan kamu mau tidak misalkan ikut ekstra silat, aku tidak mau Bu ya, tapi dipaksa ya, jangan ya, karena kalau tidak mau ya mereka bebas ya, saya tidak paksaan, butuhnya bebas, saya tidak ingin mengikuti ekstra tersebut. Atau kamu ikut ekstra misalkan sepak bola, saya tidak mau, saya sukanya misalkan kesenian, itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan ada kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ke sekolah itu mereka ingin bahagia, apalagi siswa dalam usia SD ya, tahap perkembangannya adalah tahap bermain ya. Jadi hoyongnya bermain ya gitu ya. Ada di mana-mana bermain, apapun jadi permainan, dan mereka bahagia dengan permainan tersebut. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi ya. Nah ini ya, sebagai guru saya juga menyadari ya, ternyata saya di sini posisi kontrolnya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah ya, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Misalkan yang penghukum, misalkan kamu telat, kamu sok bersih ya, itu ya boleh seperti itu. Nah itu adalah secara tidak langsung kita posisi kontrolnya sebagai penghukum ya, sama saya juga mungkin pernah melakukannya ya, hal tersebut. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, misalkan jadi siswa itu, saya sudah merasa bersalah ke ibu, jadi gitu ya, seperti itu. Misalkan kamu tidaknya senang, misalnya tuh kan gara-gara kamu ibu jadi dimarahi sama bapak kepala sekolah, makanya kamu harus sesuai aturan. Apakah itu ya membuat anak nyaman? Tidak ya, mungkin di dalam hatinya saya berarti sudah bersalah, saya punya seperti itu, saya kasihan si ibu gara-gara saya dia dimarahi misalnya oleh bapak kepala. Kemudian ada yang sebagai teman, misalkan tuh kan ya demi bapak lah, demi ibu ya, kamu ya harus
kamu harus jadi hebat misalnya. Sekarang mah jangan malas lagi ya. Seperti dengan teman ya, akrab. Kemudian ada pemantau ya, pemantau lebih memantau misalkan ya. Oh iya seperti itu, sesuai aturan tidak gitu ya ini ya. Jadi dia tidak bertindak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ya, tetapi dalam merespon sesuatu dia hanya diam saja gitu ya, hanya memantau ya. Misal kenapa kamu kesiangan seperti ini, oh ya misalnya udah gitu, memantaunya hanya memantau, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah gitu ya. Kemudian ada manajer, nah ini ya yang bagus itu, kalau manajer itu membuat anak itu menyadari kesalahannya ya, kemudian berusaha misalkan nantinya adalah memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan dirinya gitu ya, kesadarannya. Jadi sadar sendiri gitu. Tentunya itu harus dibantu oleh gurunya ya, dibantu guru, dituntun supaya anak tersebut sadar gitu ya atas apa yang dilakukannya, kemudian bisa berubah ya. Nah di sini selanjutnya ada ya bagaimana ciri-cirinya ya, bagaimana menghukum. Nah di sini slide selanjutnya silakan. Nah ini posisi penghukum ya. Nah ada kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif ya. Sama ya. Dulu ibu bayangkan waktu kita di sekolah gitu, apa pernah mengalami hal yang tidak mengenakan dengan guru kita dahulu ya? Saat dihukum, apa selalu teringat ibu? Iya. Apakah itu enak? Tidak. Tidak. Oh saya pernah begini-gini ya. Bahwa teringat terus. Mungkin ada bagi beberapa orang dendam. Kesel saya ibu anu, bapak anu pernah misalnya dirazia atau bagaimana ya, malah juga bersifat agresif. Saya sudah dihukum, pokoknya saya tidak mau cuek misalkan saya balas ya sekali-kali misalkan ya seperti itu ya, karena akibat dari hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Apa yang akibatnya murid rasakan? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kira-kira dampaknya saya mengecewakan si ibu ya, si bapak gitu ya. Jadi ada merasa dia itu sudah ada kegagalan, mungkin kesananya akan ada pengaruhnya. Kemudian bagaimana yang dengan teman gitu ya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk memang dampak positif ya, kita akrab, jadi kita bisa menggali informasi dari murid. Tetapi hanya saja sisi negatif murid menjadi tanggung jawab karena guru tersebut. Jadi hanya pada guru itu saja ya. Kalau sama orang lain mah itu gitu ya. Nah saya jadi tidak nurut gitu ya. Nurutnya hanya dengan orang guru itu saja gitu. Kemudian yang selanjutnya apa akibatnya ketika seorang pemantau ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan tadi ya, tidak jadi marah ya, atau juga membuat merasa bersalah. Jadi kalau tadi misalnya tidak mengerjakan PR, nyikat WC seperti itu ya. Ya seperti itu, jadi menjalankan karena sudah melanggar aturan gitu ya. Nah kalau ini ya, alangkah bagusnya sebagai manajer ya, kalau kita ingin memunculkan nilai-nilai pada siswa, yaitu fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya gitu ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah ya. Oh ya ini masalahnya, dan sesuatu perlu terjadi. Kenapa ini terjadi gitu ya? Nah, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, dan tentunya dengan bimbingan guru tersebut ya. Jadi sadar ini masalahnya seperti itu ya. Kemudian kenapa ini terjadi? Mungkin tadi ya karena ada kebutuhan dasar, misalnya ada siswa yang berantem, kenapa masalahnya berantem misalnya, atau bertengkar gitu ya, gelut lah kalau bahasa Sundanya. Kenapa masalahnya? Dianya misalnya ngejek, dianya misalkan jahil, kan kesel ya. Kan apakah tadi ya saya
akhirnya terjadi permasalahan tersebut. Kemudian setelah guru bimbing, siswa itu sadar gitu, apa permasalahannya, misalkan kemudian dengan bimbingan guru, kemudian siswa itu berusaha mencari apa solusi terbaiknya, dan kemudian siswa tersebut bisa kembali lagi kepada asalnya. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi dua-duanya adalah menang sesuai tadi ya teori kontrol tadi. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi ya. Selanjutnya keyakinan kelas dulu ya, keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa tadi ada melanggar, misalkan ada konsekuensi, kita harus membuat keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau aturan biasanya kita ada tata tertib, misalkannya tidak, hari Senin upacara, ya misalkan masuk sekolah, misalkan berdoa dulu, itu ya ada tata tertib. Kalau keyakinan lebih abstrak, itu lebih abstrak, itu lebih umum mungkin ya, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini mungkin dilakukannya tadi ya, kolaborasi dulu ya dengan kepala sekolah ataupun dengan stakeholder ya. Kemudian slide selanjutnya ini ya, keyakinan kelas. Kalau aturan kan biasanya ada tata tertib ya, di pampang, di ruang guru atau di dinding. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar ya. Jadi lebih ke abstrak, belajar itu seperti bagaimana kan banyak gitu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Senang itu seperti bagaimana ya. Tapi memang kita harus senang gitu, seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melaksanakan atau melakukan tugas ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kemudian contoh keyakinan kelas 5, misalkan selalu bersikap positif. Positifnya seperti apa ya? Positif saling tamah, mungkin ya seperti itu. Tapi yang baik ya, sifat baik itu kan umum juga ya, banyak seperti bagaimana. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada hal-hal kalimatnya abstrak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sampai sini barangkali ada pertanyaan? Kita yang lagi ya. Ya, tepuk penggerak. Menggerakkan. Yes. Ya. Semoga masih semangat ya. Selanjutnya kita belajar ya mengenal segitiga restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi ya. Apa itu restitusi? Bagaimana proses atau tahapan-tahapannya ya. Tadi ini yang pertama dari bagian segitiga pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya menanyakan keyakinan ya. Jadi ini ketika terjadi permasalahan di kelas ya, khususnya dengan siswa dengan siswa boleh ya, atau secara umum juga bisa diterapkan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah ini masih bagian segitiga restitusi ya.
cuman lebih luasnya. Ya, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya untuk segitiga restitusi ya. Sebentar. Ya. Yang langkah yang pertama ini ya. Ada menstabilkan identitas atau stabiles identity ya. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tadi ya, kenapa kita berbuat sesuatu? Karena kita mempunyai alasan, kita mempunyai tujuan ya. Itu dari tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya bagaimana untuk validasi tindakan yang salah? Jadi semua perilaku memiliki alasan. Tadi ya, ada tujuan kenapa dia melakukan tersebut, untuk misalkan untuk apa gitu, untuk ini, untuk itu, alasannya apa, karena saya seperti ini gitu ya. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal ya. Jadi mungkin sadari dulu ya, apa misalkan kebutuhannya, kita tujuannya apa ya. Terus kemudian yang kedua adalah mulai ke alasan, dan yang ketiganya motivasi internal. Jadi menumbuhkan motivasi supaya tindakan-tindakan yang lebih baik. Ya, kemudian selanjutnya ini saya tugas ya, pada waktu itu membuat contoh gitu ya, sebuah kasus gitu ya di kelas gitu ya, yang menggunakan penerapan segitiga restitusi ya. Ini kebetulan ada 2 kasus ya siswanya. Yang pertama adalah berkelahi gitu ya, dengan biasanya sering ya terjadi kalau anak-anak itu berkelahi. Yang kedua adalah terlambat, tidak mengerjakan, tidak piket gitu. Yang kedua kita ini ya, saksikan contoh gitu ya. Ini hasil tugas gitu ya, hasil yang sudah saya lakukan di kelas. Kita saksikan ya.
dan akhirnya mereka menemukan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Itu adalah merupakan materi terakhir ya dari disiplin positif ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan ya. Mau bertanya atau misalkan berpendapat, silahkan. Ya Bapak, silahkan. Ini Bu, boleh ya mengenai juga ya? Oh Ya boleh, Bapak. Yang harus dikuasai dulu itu kan 7 langkah. 7 langkah, ya, 7 kunci. Nah, ketika salah satunya tidak dikuasai oleh guru, ya, terus terang dan aku kita bahkan secara ini merencanakan juga kita susah, apalagi harus memiliki metode, strategi dan sebagainya. Kita apalagi ini, kita harus menguasai 7 kunci dasar untuk bisa menumbuhkan budaya yang baik bagi siswa itu. Pertama tadi penjelasannya yang begitu sangat luar biasa, memang itu yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ketika salah satunya kita tidak kasai kemampuan guru itu kan berbeda. Apakah itu tidak akan menjadi budaya positif? Itu aja pertanyaannya. Ketika salah satu di antara kunci ini tidak dikuasai oleh guru, contohnya tidak memiliki untuk kan awalnya dari guru dulu untuk bisa anak tumbuh menjadi budaya positif itu harus gurunya dulu kan biasanya itu. Ketika potensi ini tidak dimiliki oleh guru, apakah akan menjadi budaya positif? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, bagus sekali ya Pak. Memang ya Pak, untuk saya juga sadar ya, saya dan dengan rekan-rekan juga ya, satu kelompok ya, wah kita masih jauh ya sebagai posisi manajer. Kadang kita masih di pembuku ya, atau pembuat rasa bersalah. Semuanya mungkin pernah gitu mengalami itu. Bahkan yang restitusi itu adalah yang terbaru ya, termasuk saya baru mengenal restitusi ini ya. Memang gitu ya, susah ya kalau secara ideal itu sangat susah gitu ya, berat sekali ya tugas kita sebagai guru. Tetapi disiplin positif itu tidak hadir begitu saja ya, butuh proses, tentunya juga butuh waktu. Dan kita pun sama ya, karena pada dasarnya tadi kita adalah pembelajar sepanjang hayat, kita pun masih belajar. Jadi kita juga sama-sama mendisiplinkan diri ya supaya lebih ke positif. Dengan demikian harapan kita yaitu kalau kita coba ya sedikit-sedikit kita berubah ya, sedikit-sedikit kalau seperti itu hukum itu sebetulnya dampaknya seperti itu. Kalau tadinya kan kalau kita tidak tahu perasaan betul saja ya, saya pun sama, kamu harusnya keluar maksudnya ya merasa benar gitu karena kita tidak tahu. Tetapi setidaknya ketika kita sudah tahu bahwa hal itu dampaknya seperti itu, mungkin ada sedikit rem ya, oh iya ini dampaknya seperti itu. Kadang saya pun suka keceplosan, tapi saya sadar ini tidak baik. Akhirnya mungkin ya kita memperbaikinya lagi. Jadi ya, mungkin dengan bertahap ya, sesuatu perubahan itu tidak akan sekaligus langsung ya, sekaligus langsung berubah gitu ya. Bahkan diri kita pun sendiri ya masih ingin berubah itu kadang susah ya, banyak godaan ya, banyak tantangan ya. Ya polanya saya betul, banyak polanya saya berubah. Tetapi sebagai manusia yang tentunya ingin menjadi lebih baik, kita harus berusaha. Kalau dalam Islam ya, Bapak Ibu udah ada Bapak Ibu beragama itu ada yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum ya, tanpa tidak berubah diri sendiri. Sama ya, kita pun sama, kita ingin berubah dengan baik ya, tadi ya posisi pun mau berubah atau tidak itu kembalikan lagi pada kontrol diri ya, seperti itu ya. Rupanya seperti itu Bapak. Jadi perubahan itu tidak bisa drastis ya, butuh proses bertahap ya. Tetapi kalau kita sedikit-sedikit, mudah-mudahan yang kecil bisa menjadi dampak yang besar. Mungkin dari misalkan, padahal itu hal yang sepele ya, misalkan
biasa berdoa, misalnya sebelum belajar, kalau terus dikembangkan, terus dilaksanakan, artinya budaya positif tersebut akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter bahwa anak tadi ya sesuai dengan topik pelajaran Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Rupanya seperti itu Bapak, ya kita jangan menyerah ya untuk berusaha lebih baik. Barangkali ada lagi, cukup ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan ya menghadiri ya acara ini, ya menghadiri resimilasi aksi nyata saya. Semoga sedikit ilmu ya yang saya peroleh gitu ya bisa memberikan hal ya yang bermakna gitu ya. Saya misalkan kalau kita berubah hanya satu orang tidak akan terjadi perubahan, percuma ya, tidak akan berubah suatu apapun. Tetapi kalau kita berubah dengan bersama-sama, insya Allah ya setidaknya akan ada perubahan yang lebih baik gitu saja. Rupanya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Seperti bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah seperti sebuah peraturan ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Supaya kalau kalian yakin dengan peraturannya, kalian akan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Misalnya, jangan menyakiti, berarti harus saling menyayangi, betul. Terus jangan mengejek, berarti kita harus saling menghormati. Sekarang bagikan sebuah kertas, nanti kalian tulis kesepakatan kelas mau apa, ininya bisa saling apa gitu ya. Keyakinan